Bab 2490. Tempat pembiakan ulat. Setelah aura dalam batu ini masuk ke dalam tanah, dia mengisi pola formasi bawah tanah dan membentuk pola dewa. Iblis Fu terkejut. Eric Kin juga sedikit terkejut. Pola dewa ini tidak dia kenal, dan tidak termasuk di antara 3.600 jenis pola dewa dari murid keempat formasi iblis. Tetapi tingkat sihirnya tidak vulgar. Jika dia tidak menemukan rahasia patung tersebut, maka pola dewa ini akan selalu dalam keadaan tidak sempurna. Bahkan jika seseorang seperti dirinya, mencari setiap sudut ruangan dengan hati-hati, tetap tidak dapat menemukan masalah. Hanya dengan menemukan batu khusus ini dan menyuntikkan reiki ke dalamnya, pola dewa dapat muncul kembali. Eric Kin merasa ini sedikit mirip dengan pola dewa kuat yang dia kuasai. Ketika pertama kali digambarkan, pola dewa itu dibagi menjadi dua bagian. Hanya ketika dua pola dewa yang tidak lengkap dipatri di tempat yang berbeda, maka pola dewa akan valid. Kediaman Eurodai benar-benar tidak sederhana. Pasti ada rahasia di bawah ruangan ini. Eric Kin menyipitkan matanya saat pola dewa muncul dan kecemerlangannya bersinar. Tampaknya sebagian berubah menjadi batu giok, karena efek dari pola dewa ini. Lagi pula, jika dia tidak masuk 2 kali berturut-turut, dan memiliki benih pencerahan, kalau tidak, sulit untuk mendeteksi rahasia di dalam ruangan. Nilai dari pola dewa ini adalah untuk menyembunyikan dan menciptakan lingkungan yang tidak dapat ditemukan oleh kultivator lain. Namun, Eurodai memang cukup pintar. Sepotong batu giok biasa, dimanapun ditempatkan di ruangan ini, akan terlihat sangat mencolok. Dia memasukkan batu giok itu ke dalam patung, dan itu adalah patung dirinya sendiri, jadi setidaknya ada beberapa alasan. Dan bahkan jika patung itu hancur dan ada terlalu banyak batu giok yang hancur, sulit untuk menemukan batu yang tersembunyi di dalamnya dan benar-benar berfungsi. Selanjutnya, kita akan menyingkirkan pola dewa ini. Eric Kin menatap pola dewa yang berkedip di tanah. Benda ini mirip dengan kunci pintu. Jika ada kunci, itu bisa dibuka dengan mudah. Tapi kunci untuk membuka pola dewa seharusnya ada pada Eurodai, jadi dia hanya bisa mencoba memecahkannya dengan paksa. Eric Kin menggelengkan kepalanya sedikit. Desain Eurodai dan pola dewa benar-benar sempurna setiap langkah. Jika dia adalah kultivator umum, bahkan jika menemukan rahasia batu giok dan mengaktifkan keberadaan pola dewa, jika tidak dapat dihancurkan, tetap tidak berguna. Tapi Eurodai seharusnya tidak mengerti teknik ini. Tidak tahu guru pola dewa mana yang memberikan begitu banyak bantuan kepada seorang kultivator iblis. Eric Kin menggelengkan kepalanya, menurutnya, ini adalah tindakan pelecehan. Bahkan jika Eurodai belum mulai menangkap master obat pada saat itu, seorang kultivator iblis yang melarikan diri ke lautan tak berujung pasti lebih kejam dari yang kamu duga. Guru pola dewa yang membantunya membangun kapal spiritual dan meninggalkan rahasia ruangan ini mungkin bukanlah orang baik. Selanjutnya, setelah Eric Kin mencatat jejak pola dewa, kemudian dia memasuki ruang memurnikan obat, mengubah laju aliran waktu, dan mulai memecahkannya. Efek dari pola dewa ini terletak pada persembunyiannya, bentuk polanya sebenarnya tidak rumit. Setelah keesokan harinya, Eric Kin menyempatkan diri untuk mengirimkan transmisi suara kepada Darendo, memintanya untuk memberitahu Seno Mu dan yang lainnya untuk mempersiapkan pengaturan. Lalu dia mempelajari selama 2 jam, lalu pola dewa ini akhirnya terpecahkan. Ketika pola dewa diaktifkan, lantai ruangan itu tampak runtuh, dan tangga kasar menuju ke bawah pun muncul. Tanpa ragu-ragu, Eric Kin langsung masuk. Tangga ini tidak benar-benar terkubur di bawah tanah, melainkan bagian lain dari ruang. Hanya ketika pola dewa dihidupkan, baru dapat memasukinya. Tidak lama setelah masuk, mata tiba-tiba terbuka. Eric Kin terkejut menemukan bahwa ini ternyata adalah lubang besar.
Posisi dia tepat di tepi lubang. Di lubang besar ini ada telur ulat di mana-mana. Serangga beracun aneh Eurodai dibesarkan dari sini. Sekarang, Erikin juga langsung mengerti. Berbagai jenis lebah berbisa Eurodai juga meninggalkan kesan yang mendalam bagi dia. Binatang ini seharusnya menjadi salah satu senjata pembunuh andalan Eurodai. Dan lubang besar ini adalah tempat Eurodai membudidayakan lebah berbisa. Tidak setiap serangga beracun memiliki vitalitas ulet seperti Sky Eater, yang dapat bertahan hidup di ruang tanpa reiki sesuka hati. Tetapi pada saat ini, Erikin membuat lubang di dinding, dan tidak ada serangga beracun yang matang. Ini sesuai dugaan Erikin, Eurodai telah membawa semua serangga beracun yang memiliki kekuatan tempur. Disinilah larva dibudidayakan. Tapi meski begitu, keuntungannya tidak sedikit. Serangga beracun hitam yang dapat langsung menempuh perjalanan beberapa jam dalam sekejap, dengan kecepatannya secepat listrik, dan serangga beracun hijau yang bisa menyelinap dekat dengan mereka sebelumnya, dapat dengan tenang mendengarkan semuanya. Bahkan serangga berbisa emas yang dibunuh oleh Sky Eater sebelum memiliki efek, tentu memiliki banyak efek. Dengan larva ini, itu setara dengan memiliki modal untuk membentuk pasukan serangga beracun seperti Eurodai. Satu-satunya masalah sekarang adalah dia tidak tahu cara memelihara serangga beracun ini. Namun, bukan tidak memungkinkan juga. Mata Erikin berkedip sedikit. Berjalan ke tepi lubang besar, meraih larva yang menyusut di kepompong, dan langsung menghancurkannya. Memanggil buku langit tanpa kata, mayat larva terbang langsung ke dalamnya mengikuti daya isapan yang dihasilkan dari buku langit. Langkah selanjutnya sangat sederhana, tunggu saja buku langit tanpa kata menyelesaikan pengenalan tentang binatang ini. Memanfaatkan waktu ini, Erikin juga dengan cermat mempelajari gua tempat makan serangga di bawah kediaman Eurodai. Berbagai tata letak formasi sangat elegan untuk memastikan bahwa tempat ini selalu dalam keadaan keseimbangan tertentu. Bahkan ada beberapa rumput ajaib khusus yang ditanam di sekitarnya, yang tampaknya memiliki tujuan tertentu. Erikin tidak kembali ke klan barbarian. Metode spesifiknya sudah diberitahu pada semua orang melalui Darendou, dan tidak ada yang bisa dia lakukan sebelum pengaturan selesai. Kemudian, Erikin pergi ke gunung belakang. Tenno Zhang dan yang lainnya telah seharian berkultivasi, ditambah dengan peran pil dewa, semangat mereka telah dipulihkan. Meskipun ada penyakit tersembunyi di dalam tubuh atau kerusakan kultivasi, itu memang tidak mungkin untuk sembuh dengan cepat. Tapi setidaknya sepertinya setiap orang telah mereproduksi energi kehidupan. Melihat Erikin datang, para master obat menyambut dengan hangat. Erikin juga mendiagnosa beberapa obat master dengan masalah fisik yang serius, dan memurnikan beberapa pil dewa. Proses memurnikan sekali lagi membuat para master obat takjub. Mereka merasa bahwa pengalaman yang telah mereka kumpulkan selama bertahun-tahun dalam memurnikan obat tampaknya sia-sia. Setelah Erikin pergi, Tenno Zhang dan yang lainnya duduk kembali. Tetua Zhang, apa sebenarnya aura putih giok yang diberikan Tuan Qin kepada kita? Tanya laki-laki setengah baya Siu penasaran. Kudohu, apakah efek pil dewa di tubuhmu sudah teratasi? Kamu hanya memikirkan itu saja. Tenno Zhang mengerutkan kening dan berkata, Tuan Qin memberikan kita obat tanpa pernah menyebutkan nilainya, tetapi itu tidak berarti tidak berharga. Jika kamu berani menyia-nyiakan pil mujarab, aku akan membunuh kamu. Tetua Zhang, kamu salah paham. Kudohu tidak tahu harus tertawa atau menangis. Aku sudah sepenuhnya menyempurnakan efek pil penyembuhan tubuh hari ini, dan aku ditangkap 500 tahun yang lalu. Kerohanian tidak terlalu habis, dan aku tidak membutuhkan pil penenang jiwa. Mengapa kamu tidak mencobanya? Tenno Zhang berkata dengan hati tergoda. Bahkan, meskipun dia menegur dengan keras,
Dia juga sangat penasaran dengan Reiki putih giok yang diberikan Eric Kin kepada mereka. Apa sebenarnya benda ini? Mereka dapat yakin bahwa aura yang diberikan Eric Kin kepada mereka pasti bukan tidak berguna. Bersambung.